menolong ibu saya. Kamu nolong apa? Kamu bunuh kakak iparku kan? Tangkap dia, Pak. Bawa dia. Siap. Jangan, Pak. Pak, ini jebakan, Pak. Ayo. Saya cuma menolong ibu saya. Ayo. Lihat, ibu saya dalam bahaya, Pak. Ayo, ikut. Sarulang. Om Yuda itu penjahat, Pak. Ayo. Pak, dengerin dulu, Pak. Masuk. Jess. Sayang, kita harus hati-hati. Dan ingat, kita jangan terlalu gembira. Karena apa? Karena orang-orang di luar akan curiga. Dan apa yang kita dapat sekarang akan hilang selamanya. Kamu paham? Kamu jangan khawatir, sayang. Musuh terbesar kita sudah mati. Dan dia nggak akan mungkin kembali dari kematiannya. Dia sudah pergi ke neraka. Dan dia nggak mungkin kembali lagi untuk menggangguin kita. Aku melayan semua pujian, tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu dambakan berakhirnya sepi. Menukik, menumpas kezaliman. Yang salah pasti dia libat. Pasti dia libat. Ayah. Ya, sudah 3 bulan tapi dia belum sadar juga. Nek, bangun, Nek. Beruntung Allah masih melindunginya. Ngapain kalian di sini? Udah tahu dalam 3 bulan ini tamu datang ke sini untuk nginep tuh udah jarang. Kalian malah ngabis-ngabisin uang simpanan kita untuk ngobatin orang yang nggak jelas. Tenang. Kamu aman di sini. Di mana ini? Tenang. Kamu di rumah saya. Saya Imran. Dan ini anak saya, Yasmin. Nama kamu siapa? Saya temukan kamu pingsan di pinggir jalan 3 bulan yang lalu. Pinggir jalan? 3 bulan yang lalu? Iya. Saya temukan kamu, semua badan kamu terluka parah. Dan gak ada orang yang tahu kenapa kamu sampai begitu. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan kamu?
Saya nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Saya nggak ingat apa-apa. Saya nggak tahu nama saya siapa. Saya ikut prihatin. Waktu itu saya langsung bawa kamu ke rumah sakit. Tapi karena semakin lama biaya semakin besar, saya nggak sanggup untuk menanggungnya. Terus saya bawa kamu pulang ke rumah dan saya rawat kamu dengan cara tradisional. Saya minta maaf karena saya nggak bisa bantu kamu sampai tuntas. Bapak nggak usah minta maaf sama saya. Saya justru yang nggak enak. Saya di sini cuma merepotkan. Kamu jangan merasa tidak enak. Nggak apa-apa. Ini sudah kewajiban saya. Mungkin juga udah kehendak Allah untuk mempertemukan kita. Cobalah kamu mengingat kejadian sebelum kamu kena musibah. Mungkin ada yang bisa kamu ingat. Jadi percuma dong selama ini kita ngurusin dia. Ternyata dia juga nggak inget apa-apa. Kamu begitu lagi. Kamu harusnya lebih gembira dong. Ini mukjizat. Ternyata orang memang tidak bisa menebak apa yang menjadi keinginan Allah. Bayangkan, anak itu tadinya sudah hampir meninggal. Tapi Allah menginginkan dia tetap hidup. Anak itu. Lagi-lagi dia aja yang kamu urusin. Lagian kalau memang dia masih hidup, berarti kita harus ngasih satu kepala lagi untuk makan. Mikir dong, Mas. Kok kamu gitu sih? Wati, dia itu butuh bantuan kita. Yang butuh bantuan itu kita, Mas. Mas lupa, kalau Mas udah ngabisin uang banyak untuk ngobatin dia. Sedangkan penginapan kita ini udah mulai sepi, Mas. Tapi Mas gak pernah khawatir. Malah menghambur-hamburkan tabungan kita. Sekarang apalagi yang tersisa, Mas? Wati, anak itu lebih butuh uang itu daripada kita. Kalau waktu itu rumah sakit tidak kita tebus dengan uang itu, mungkin anak itu udah nggak selamat. Sekarang, kalau dia udah sadar, sana, suruh dia pergi dari sini. Bagaimana dia bisa pergi dari sini? Kalau dia sendiri aja sekarang sudah nggak ingat siapa dia. Mau kemana atau melakukan apapun, semuanya dia sudah nggak ingat. Itu bukan urusan kita, Mas. Kalau aku bilang nih, dia itu penjahat. Kenapa sih kamu tuh nggak serahin dia aja ke polisi? Kan beres. Wati, kalau Allah berkehendak dia ditemukan sama polisi, Allah pasti tidak mentakdirkan saya menemukan dia di belakang truk. Kalau Allah sudah berkehendak, semua pasti terjadi. Sudahlah, saya nggak mau dengar omong kosong ini lagi. Ya Allah, aku hanya membuat masalah saja pada bapak yang baik itu. Aku nggak boleh menyusahkan dia lagi. Aduh, Kak, mau kemana, Kak? Mana aja, Ya ampun, kalau nggak ada tujuan kita pulang aja yuk, Kak. nggak mau jadi beban. Siapa bilang kakak jadi beban? Ayah merawat kakak selama 3 bulan dengan harapan kakak selamat. Kakaknya malah pergi. Kak, lebih baik kakak tinggal sama kita aja dulu. Sampai kakak benar-benar sembuh. Sampai kakak bisa ingat siapa diri kakak sebenarnya. Ayo, Kak, kita pulang, Kak. Loh, kok malah bengong sih? Kak, ayo kita pulang. Ayo, Kak, kita pulang. Kak, bersyukurlah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk terus hidup. Dan gak masalah baginya untuk mengembalikan semua ingatan kita. Asal kakak terus percaya padanya dan selalu bertakwa, Kak. Oke? Anak itu pasti mendengar semua omongan kamu. Makanya dia pergi. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Ini sangat memalukan. Anak itu belum sembuh benar. Dia masih butuh perawatan. Dia butuh kita. Kamu tega yang membiarkan dia pergi. Lihat,
Lihat, baru segitu aja. Kamu udah lebih mementingkan orang lain yang nggak tahu jelas asal-usulnya dibandingkan keluarga kamu sendiri. Aku ini istri kamu, Mas. Kesalahan kita masih dia maafkan Allah. Anak itu kembali lagi. Maaf Pak, saya pergi nggak bilang-bilang. Saya merasa Bapak sangat baik sama saya. Dan saya nggak mau merepotkan atau membuat susah keluarga Bapak. Mungkin sementara ini saya akan tinggal di sini. Tapi itu juga kalau Bapak mengizinkan saya untuk membantu-bantu di penginapan Bapak. Apapun pekerjaannya saya akan lakukan. Baik. Tapi kamu harus ingat, kamu jaga kondisi kamu. Kamu kan belum sembuh benar. Ya. Oke, masuk. Pasti dia libat. Sayang, kalau kamu nggak keberatan, aku pengen ngajak kamu nonton. Soalnya ada film bagus. Kan kita udah lama kan nonton. Sorry banget ya, Res. Gue banyak urusan gitu. Sayang. Dengerin dulu. Urusan lo tuh, urusan gue juga. Oke, sekali ini gue jelasin sama lo. Selama ini, gue cukup bersabar untuk ngadepin lo. Egonya lo, tingkah laku lo. Sekarang, gue bikin sederhana aja. Lo tuh tetap milik gue. Sampai kapanpun, lo tetap milik gue. Siap atau enggak? Yang jelas, gue nggak akan tenang sebelum gue ngedapetin lo. Ngerti nggak lo? Lo tuh sama aja sama Rizky ya. Dasar cowok. Lo pikir cewek tuh apa? Barang. Gak pernah yang namanya menghormati perasaan cewek. Lo tuh salah kalau ngira gue cewek seperti itu. Ngerti lo? Pengen gue dulu dong. Nesa! Mungkin itu yang dilakukan Rizky ke Gita. Dia gak mau kehilangan Gita. Sampai-sampai dia rela melakukan segala cara untuk mendapatkan Gita. Gita, lo di mana ya? Apa kabar lo? Kondisi Gita belum stabil, Nes. Dia masih sangat trauma sekali. Dia di mana, Tante? Ada di kamarnya. Yaudah. Ya. Gita. Gue kotor, Nes. Gue jijik sama diri gue sendiri. Gue gak pantas untuk hidup. Gue pengen mati. Enggak, Git. Lo gak boleh ngomong kayak gitu. Lo gak salah. Ngapain lo di sini? Sekarang lo keluar dari kamar gue. Keluar! Keluar! Siapa yang nyuruh lo kesini? Rizky! Apa lagi sih yang dia pengen dari gue? Dia udah rampas semuanya punya gue, Nes. Padahal gue nganggap dia temen gue. Gue cuma pengen nolong dia, Nes. Tapi apa? Apa yang dia buat gue? Kita. Ini gue Nesa. Gue bukan Rizky. Rizky udah gak ada. Dia udah mati. Tuh ada hukum dia. Jadi lo gak usah perlu takut ya. Terus apa yang mesti gue lakuin, Nes? Gue mesti ngapain? Gue udah gak tau lagi pengen apa. Itu Rizky! Itu Rizky! Keluar lo! Rizky, gue bilang keluar! Pergi dari rumah gue! Gue!
Dari tadi saya perhatiin kamu bekerjanya nggak ada berhenti-berhentinya. Jaga kondisi kamu. Kamu kan belum sembuh benar. Sebaiknya sekarang kamu istirahat. Biar saya yang jaga di sini. Ya, siapa tahu nanti malam-malam begini ada orang kesasar yang mau nginep di sini. Ya, kamu istirahat aja. Jangan, Pak. Biar saya aja yang di sini. Saya jaga di sini, Bapak istirahat. Nanti kalau ada tamu biar saya yang ngurus semuanya. Gitu. Ya udah, baik-baik ya. Iya, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Anak itu benar-benar membantu meringankan pekerjaan saya. Dia sekarang menjaga di depan. Udah deh, Mas. Berhenti ngomongin dia seolah-olah dia itu anaknya Mas sendiri. Dia tuh bukan anaknya Mas. Dan gak akan pernah jadi anaknya Mas. Dan harus berapa kali saya ngingetin Mas untuk supaya tidak terlalu percaya sama dia. Suatu hari nanti tuh dia pergi, Mas. Dan mungkin dia pergi bawa kabur uang kita. Dan semua yang ada di sini sampai tak tersisa. Setelah itu terjadi, baru deh Mas nyesel. Sebelum itu terjadi, Mas, lebih baik Mas serahkan dia ke polisi. Cukup. Nanti anak itu bisa dengar. Aku nggak peduli, Mas. Biarin aja dia dengar sekalian. Lebih bagus. Keterlaluan. Mas lebih mementingkan perasaan dia dibandingkan aku, istrinya Mas sendiri. Selamatkan dia! Tolong! Tolong! Aduh, ada apa lagi sih tuh anakku teriak-teriak mulu? Bikin ganggu orang tidur aja. Mungkin dia mimpi buruk lagi. Wanita itu! Tolong! Tolong! Bangun, bangun. Tolong! Sadar. Tolong! Ayo bangun, bangun. Ada apa? Wanita itu! Selamatin dia! Selamatin dia! Ada yang mau celakain dia! Tolong! Tolong! Kelihatannya dia teringat sesuatu. Ayo coba. Usahakan untuk lebih keras lagi mengingatnya. Jangan cuma wanita itu. Siapa dia? Kenapa dengan dia? Ayo. Pelan-pelan coba kamu ingat lebih keras lagi semuanya. Siapa dia? Siapa wanita itu? Siapa aku? Apa hubungan dia sama aku? Kak, lebih baik kakak sekarang berdoa. Hanya Allah lah yang bisa membantu kita. Ini memang di luar dari kebiasaan, tapi mudah-mudahan kakak bisa jadi lebih tenang. Ya Allah, siapapun wanita itu, tolong selamatkanlah dia ya Allah. Lindungilah dia. Jangan biarkan sesuatu menimpanya ya Allah. Apa yang kamu lakukan, sayang? Kamu jangan membunuh dia sekarang. Semua orang akan curiga. Pengacaranya selalu mengawasin kita. Kamu ingat, kalau Arimbi dan Bima punya pengacara, dia sekarang mengawasin kita seperti mata elang. Elang yang mengawasi anak ayam. Kalau sempat dia curiga, kita nggak pernah mendapatkan apapun. Pengacara sialan itu, dia tidak bisa buktiin apapun. Tidak. Hukum berpihak pada kita, sayang. Polisi juga tahu kalau Rizky yang bersalah. Dan pengacara brengsek itu tidak bisa membuktikan apapun. Iya, sayang. Tapi ingat, di dalam klausul ini ada tertulis, kalau sampai Arimi matinya tidak wajar, maka seluruh harta kekayaannya akan disumbangkan untuk amal. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Tidak, sayang. Tidak sekarang. Arimi tidak boleh mati sekarang. Sebelum kita mendapatkan seluruh harta kekayaannya. Oke, sayang. Kalau begitu lakukan segera. Jangan ditunda lagi. Saya sudah nggak sabar.
Pak pengacara, istri saya memang selalu memberikan perhatian yang besar kepada Arimbi. Mudah-mudahan kasih sayang yang telah kami berikan kepada Arimbi bisa diresponnya sampai dia sembuh. Pengacara sialan itu datang pada waktu yang gak tepat. Saya terpaksa bersikap baik sama kamu, Arimbi. Kamu membuat saya muak. Dasar cacat. Mau membuat kesabaran saya habis, Arimbi. Dasar brengsek. Mati kamu, Arimbi. Apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa, Pak. Kenapa Ibu Arimbi menangis? Rizky selalu membuat Mbak Arimbi menangis, Pak. Mbak Arimbi berpikir kalau dia itu telah salah adopsi. Padahal Mbak Arimbi itu sangat sayang sama Rizky. Tapi Rizky berusaha membunuhnya, Pak. Buat kamu. Ucapan terima kasih karena kamu udah nolongin aku kemarin. Sebenarnya sih ini nggak usah. Terlalu berlebihan. Ya, kalau misalnya gue nolong temen, itu kan wajar ya nggak? Alangkah cepatnya hidup ini. Kenapa Rizky cepat berubah ya? Apa sih ini ciri dalam hidup ini? Halo? Neza, bisa tolong kamu datang ke rumah segera, sayang. Gita ngamuk. Gita ngamuk, Tante. Oke, iya, sebentar. Iya, oke. Nes, Apa yang terjadi, Tante? Tante nggak tahu, Nes. Tadi dia pergi jalan-jalan, terus dia balik lagi ke rumah. Tapi dia teriak-teriak. Dia lepasin bajunya lalu di kamar mandi. Iya, dia udah melakukannya 20 kali. Lebih malah. Dia bolak-balik terus ke kamar mandi. Tapi setiap Tante tanya, dia malah bilang, dia jijik, dia kotor katanya. Aduh, gimana, Nes? Apa yang harus Tante lakukan? Tante tenang. Biar saya coba bicara sama Gita ya. Gita di mana? Ada di kamar, Nes. Gita. Nes, tumben lu datang. Gue udah gak layak jadi teman. Gita! Lo gak boleh kayak gitu. Gue mau kamar mandi. Gita! Gue mau bersihin badan gue dari bajingan-bajingan itu. Lo cium bau mereka kan? Gita, ya. Gita, lo gak boleh kayak gini terus, Git. Yang udah biarlah berlalu, Git. Tapi masa depan. Apa? Masa depan gue bilang. Masa depan buat lo, bukan buat gue. Gita.
Rizky, gue udah tahu, Nes. Gue udah tahu. Lo selama ini bohong kan? Lo kaki tangannya Rizky, iya kan? Gak. Sekarang lo keluar! Keluar! Dia mengalami trauma yang hebat. Kasihan. Kita tidak sanggup menerimanya. Saya pikir banyak tempat di kota ini yang bisa membuatnya mengingat dengan kejadian yang mengerikan itu. Dia menjadi nervous karena dihantui oleh kejadian itu. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Saran saya, Gita membutuhkan suasana yang berbeda. Ada baiknya untuk sementara waktu, Gita dibawa keluar dari kota ini. Dia membutuhkan suasana yang tenang. Mungkin di sana dia bisa menjadi lebih baik. Tapi saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya di sekolah, Dok, untuk menggantikan tugas almarhum suami saya. Biar saya aja, Bu, yang nemenin Gita. Biar saya pergi sama dia. Terima kasih, Nesa. Kamu sudah menggantikan Tante menemani kita. Ini semua saya lakuin buat Gita, Tante, teman saya. Makasih. Misi, Tante. Ya Allah, lindungilah keselamatan ponakan saya. Ada apa ya? Kelihatannya akhir-akhir ini kamu sering mimpi buruk. Gimana kalau kamu keluar sebentar untuk cari udara segar? Udah deh kak, nggak usah khawatir lagi. Kan ada Yasmin. Yasmin bakal nemenin kakak kok jalan-jalan. Ayo kak, kita pergi. Yasmin? Apa yang ada di balik bukit itu? Sepertinya ada sesuatu. Kalau mau tahu, kita kesana aja yuk kak. Tapi kita balapan. Oke? Tapi lari, oke? Yasmin. Ada apa sih kak? Takut kalah ya? Kamu naik sepeda, biar kakek yang jalan. Yah, gak seru kak kalau balapan pakai sepeda. Apalagi kita petualangan. Mending kita balapan aja yuk kak. Ya udah. Oke? Ayo. Tunggu dulu. Itu siapa ya? Mana ya? Maaf ya, maaf. Aduh kak, maaf, gak sengaja. Iya. Oh iya, kamu orang sini? Iya. Kamu tuh nggak kayak villa atau penginapan gitu yang bisa dipakai ya 1 atau 2 minggu lah? Ini hari kemunculan kakak. Di wilayah ini ada satu penginapan yang bagus. Dan kebetulan itu punya ayah saya. Memang sih nggak terlalu mewah, tapi nyaman kok serasa di rumah sendiri. Ya udah. Kakak lurus, terus habis itu belok kiri. Ketemu deh penginapan Nirwana. Ya udah deh. Aku suka aja deh. Makasih ya. Oke kak?
Mana aja sih? Main tinggal aja. Aduh kak, capek kak. Tadi aku ketemu 2 orang nyari penginapan. Ya udah, aku tunjukin aja penginapan kita. Mudah-mudahan aja ibu nggak ngomel-ngomel lagi kalau ada pemasukan. Sepertinya dia datang dari kota deh. Tapi jangan main tinggal aja dong. Ntar kakak kesasar lagi. Ayo kak, kita pulang yuk kak. Ayo. Yasmin, hati-hati. Yuk. Ya, nggak ada air panasnya lagi. Nes, lu teleponin orang sini dong. Kalau Roni nggak ada air panasnya nih. Oke. Iya ya Mbak, sebentar lagi kami hantar ya. Kemana ya Mas Imran? Yasmin, si anak sialan itu. Giliran ada tamu aja mereka menghilang semua. Bagus ya. Dari mana kalian? Habis jalan-jalan bu. Ibu nggak nanya kamu, nanya anak sialan ini. Dengerin ya. Awas kalau kamu ngajak anakku lagi. Sana, urusin tuh tamu. Mereka minta air panas dan entah apa lagi. Baik Bu, saya siapin. Udah sana. Itu siapa tuh pesanan air panas lo? Lihat Gi. Ngapain lo di sini lo? Pergi lo, bukan mati lo. Penjahat lo, perusak wanita. Pergi ya lo, ke polisi nih. Iya Mbak, iya. Mas Imran! Aduh, Mas Imran! Aduh, ternyata benar firasatku. Itu seorang penjahat. Dia bilang hilang ingatan padahal pura-pura doang. Mas Imran! Aduh, Mas Imran. Nggak usah nanya, cepetan telepon polisi. Cepet! Iya, tapi ada apa? Penjahat, cepetan telepon. Telepon polisi, cepetan. Tapi saya harus ngomong apa dengan polisi? Ada penjahat di sini, cepetan. Maaf tante, kalian berdua harus segera pergi. Maaf ya. Aduh mas, baru saja kita dapat tamu, tapi anak sialan itu sudah membuat mereka pergi. Anak itu sudah bikin kita rugi. Saya sering kan ngingetin mas, tapi nggak ada satupun yang mau dengerin, nggak seorang pun. Pokoknya kita mesti ngelapor sama Mida ya. Lo pegang ini. Apa itu? Air apa itu? Apa yang mau kamu lakukan? Pakai otak kamu, suamiku. Kalau kamu tahu apa yang saya pikirkan, pasti kamu akan tersenyum. Rizky masih hidup. Itu adalah kabar terbaik yang pernah kita dengar. Sekarang, kita harus bunuh Arimbi. Dan Rizky boleh hidup. Tapi dia harus menanggung semuanya. Rizky lah yang akan dituduh sebagai pembunuh. Kamu mengerti saya? Iya. Saya mengerti sekarang, Vera. Kita bisa melakukannya malam ini.
Aku akan selalu siap menghadapi kalian. Om dan Tante tidak akan bisa melakukan apapun terhadap ibu. Lihat ini, apa yang akan aku lakukan terhadap ibumu? Ibu, Apaan kamu, Rizky? apa yang Om dan Tante mau lakukan terhadap ibu saya? Pak, ini juga kan Pak. Ayo, saya cuma menolong ibu saya. Ayo, lihat ibu saya dalam bahaya Pak. Ayo ikut kau. Sialan kamu, Rizky. Tinggi ku terbang, di angkasa aku melayang. Semua pujian tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu jambak.